juga ada risetnya Alvara, ya, kemudian risetnya Inventure juga. Ada 3 perilaku yang menarik dari Gen Z. Kita singkat sebagai FOMO, kepo, dan YOLO. FOMO, kepo, YOLO. Kepo, YOLO. Apa tuh? Kadang-kadang itu kita suka nyari Indomaret, Alfamart yang nggak ada tukang parkirnya. Ya. Biar nggak kena bayar 2.000 perak. Ya. Kalau ngeliat, wah ada tukang parkirnya, aduh sayang nih 2.000 perak itu cari tuh. Melipir dikit deh yang ada tukang parkirnya. Nggak jauh dikit. Urusan 2.000 perak kita berhitungan. Tapi begitu kita udah belanja, makan, hangout sama teman-teman, ngopi-ngopi, apalagi beli gadget, beli gaun, beli baju, udah nggak kehitung itu. Banyak tuh orang yang sekarang saya tulis di buku ini kejebak pinjol karena duit pinjolnya dipakai buat judol. Dia berharap dapat duit banyak, terus digandain lewat judi, yang ada boncos dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irwan Bahtiar di sini. Kita masuk di podcast PW Kombi, podcast Wena Kopi Serambi. Nah, di sesi kali ini kita akan bicara mengenai hal yang menarik nih, seputar gimana ngelola uang. Tepatnya ngebahas buku sih. Dan ini buku yang menarik banget nih buat Gen Z. Dan yang kita bahas kali ini adalah The Wealth Habits, cara anak muda membangun kebiasaan yang membawa kekayaan dan kesejahteraan. Hadir bersama saya di sini ada Pak Medi Ferdiansyah. Ini beliau ini adalah istilahnya bisa dikatakan financial advisor nih buat tata kelola keuangan personal, keluarga. Beliau dulu sebelumnya di Bank Syariah Indonesia (BSM) sebagai bankir dan sekarang nulis buku yang saya pikir nih menarik untuk kita kupas. Selamat datang, panggilnya Bang Medi ya? Siap. Nah, bisa cerita sedikit nih. Oke. Kalau bicara mengenai wealth habits ya, bicara mengenai kebiasaan ya. Kira-kira nih apa yang kan? Kan bicaranya kan mengenai katanya ini tepat buat Gen Z ya. Sebenarnya masalah apa sih Bang Medi yang menyebabkan Gen Z itu harus punya perhatian terhadap masalah finansial sehingga Bang Medi itu ngupas ini dalam satu buku. Oke, makasih Bang Irwan dan juga para pemirsa sekalian ya. Jadi ini buku pertama saya, buku perdana, baru terbit awal bulan Desember kemarin. Dan buku ini bercerita tentang 2 disiplin ilmu yang coba digabungkan. Pertama ilmu perencanaan keuangan, yang kedua ilmu behavior finance atau ilmu keuangan perilaku. Nah, kenapa Gen Z plus mungkin milenial ya? Sebenarnya sih nggak harus Gen Z dan milenial, tapi karena data statistik menunjukkan bahwa 54% penduduk Indonesia itu adalah Gen Z dan milenial. Ini berdasarkan survei dari BPS tahun 2020. Maka menurut saya sebagai elemen terbesar dari republik ini kita perlu punya perhatian khusus pada anak muda ya, Gen Z dan milenial yang lebih dari 50%. Apalagi kita bicara bonus demografi, kita bicara Indonesia Empas 2045, maka kayaknya pas banget kalau Gen Z dan milenial ini jadi salah satu target pembaca dan juga komponen masyarakat, elemen masyarakat yang perlu kita literasi keuangannya, perlu kita tingkatkan literasi keuangannya. Nah, harapannya The Wealth Habits ini bisa menjadi sebuah oase di tengah gersangnya atau keringnya kita pembahasan maupun pemahaman tentang keuangan. Jadi buku ini bercerita menggabungkan 2 disiplin ilmu itu kira-kira Bang Irwan, tapi ditulis dengan gaya bahasa sederhana, ringan, storytelling, dan ya mudah-mudahan cocok lah buat anak-anak muda ya. Ya, karena kan kalau kita ngelihat kan mengenai Gen Z katanya kalau di kerjaan kadang suka agak unik nih kalau berhubungan dengan Gen Z. Nah, kalau dengan keuangan sebenarnya apa sih masalah-masalah yang sering ini kan sama Gen Z itu bisa dibilang milenial juga mungkin termasuk. Jadi ini ada sebuah riset yang menarik ya. Saya ngambil dari Indonesia Millennial Report, kemudian Indonesia Gen Z Report. Itu selama bertahun-tahun ini teman-teman di IDN Times itu bikin riset secara spesifik ke milenial dan belakangan Gen Z. Juga ada risetnya Alvara, ya, kemudian risetnya Inventure juga. Ada 3 perilaku yang menarik dari Gen Z. Kita singkat sebagai FOMO, kepo, dan YOLO. FOMO, kepo, YOLO. Apa tuh? FOMO itu fear of missing out. Jadi mungkin ini anak-anak paham lah ya teman-teman ya. FOMO, gue FOMO banget tuh pengen
nonton drakor apa gitu ya. Oh, Pelari culture. Nah, gue FOMO banget tuh pengen ikutan ini gitu ya. Gue FOMO banget tuh pengen invest di kripto segala macam. Oke. Fear of missing out. Jadi anak muda Nggak mau ketinggalan. Gen Z, nggak mau ketinggalan. Nggak mau ketinggalan. Dilanjutkan sama yang kedua, kepo. Kepo itu knowing everyone particular object. Pengen tahu segala hal. Curiosity. Jadi sampai ngulik sampai hal-hal yang dalam. Jadi anak-anak Gen Z itu pengen tahu segala hal ya. Pengen tahu segala hal tapi juga pengen ikut-ikutan gitu. Dan ditambah yang satu lagi YOLO, you only live once. Lo cuma hidup sehari, lo cuma hidup sekali. Jadi dia pengen mengkonsumsi sebuah experience. Pengen menikmati sebuah pengalaman baru sehingga tadi pengen ikut-ikutan, kemudian pengen tahu segala hal Pengen dan jalan-jalan, pengen jalan-jalan kan. travel. Betul. Jadi ngelihat temennya bisa ke Raja Ampat, dia insecure. Waduh kok dia bisa, gue enggak gitu ya. Nah, ternyata Main pedal. pedal juga sama. Nah, dan ternyata dalam hal mengambil keputusan keuangan. Pengen beli sepatu. Nah, dalam mengambil keputusan keuangan tuh 3 hal ini ternyata berpengaruh gitu. Anak muda ya, milenial, Gen Z itu ikut-ikutan, nggak sadar gitu. Oh, ternyata duit gua ternyata udah habis gitu ya. Boncos dari tanggal 25 ke tanggal 25 atau dari tanggal gajian ke tanggal gajian tuh hidupnya mengalami pasang surut. Tumpang lewat. Masih mending daripada kayak Bang Haji Roma bilang gali lubang tutup lubang. Iya. Apalagi dengan adanya godaan easy pay segala macam. Pay later. Oke. Iya, kira-kira gitu Bang Irwan. Oke, nah dengan kayak gitu apa yang kunci dari buku ini mau ngasih apa ke Jadi betul. Jadi dengan kebiasaan-kebiasaan yang anak muda sekarang itu miliki, ternyata ada sebuah science ya, ada sebuah ilmu yang kita pelajari juga bahwa kebiasaan itu bisa diubah. Kebiasaan itu bisa diubah. Yang penting kita tahu dulu apa yang kita mau capai. Nah makanya saya juga jadikan salah satu referensi itu buku Atomic Habits ya, yang juga lumayan bestseller di Indonesia. Di buku Atomic Habits itu ada 4 tahap cara untuk membangun habits. Jadi kan yang tadinya kita FOMO, yang tadinya kita kepo, tadinya kita YOLO tuh biasanya gara-gara ada bias kognitif dalam pengambilan keputusan. Bias kognitif itu contohnya kayak gini misalnya. Bang Irwan mungkin teman-teman juga ya kalau belanja di Alfamart, di Indomart ya, mohon maaf nih nyebut merek. Kadang-kadang itu kita suka nyari Indomart, Alfamart yang nggak ada tukang parkirnya. Ya. Biar nggak kena bayar 2.000 perak. Ya. Kalau ngeliat, wah ada tukang parkirnya, aduh sayang nih 2.000 perak itu cari tuh, melipir dikit deh yang ada tukang parkirnya. Nggak jauh dikit. Urusan 2.000 perak kita berhitungan. Tapi begitu kita udah belanja, makan, hangout sama teman-teman, ngopi-ngopi, apalagi beli gadget, beli gaun, beli baju, udah nggak kehitung itu. Lebih dari 2.000, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan. Ya. Untuk 2.000 kita berhitungan. Nggak sadar itu ya. Untuk yang lebih gede kita kadang-kadang lewat. Nah ini yang namanya bias kognitif. Contoh lain, kalau jalan-jalan ke mall, lihat tuh ada plang 70 plus 20. Wah itu racun. Nah itu biasanya gimana tuh kita ngeliat, wah aduh gede banget diskonnya 90%. Padahal kalau dihitung-hitung benar ya sebenarnya nggak 90%. 70 plus 20 itu sebenarnya nih ya, ntar bisa hitung sendiri. Sebenarnya cuma 76%. Tapi kenapa kok para marketer itu bikin 70 plus 20? Kok repot-repot amat gitu nulis 70 plus 20? Ya memang untuk membuat confusing dari pengambilan keputusan kita. Seakan-akan diskonnya lebih gede, padahal sebenarnya nggak segede itu. Kadang-kadang jadi impulse buying. Nah, jadi impulse buying. Nah, itu ternyata diteliti sama seorang ilmuwan namanya Daniel Kahneman. Awalnya dia berdua, Daniel Kahneman sama Amos Tversky. Cuman Amos dalam perjalanannya meninggal. Dia nulis buku judulnya Thinking Fast and Slow. Jadi manusia itu punya 2 cara berpikir, punya sistem berpikir. Yang pertama tuh sistem yang impulsif tadi, yang dia sebutnya fast thinking. Jadi ngambil keputusan tuh cepat gitu. Nah, tapi biasanya nggak diolah dengan rasio. Biasanya pakai emosi atau pakai impuls, pakai sebuah keputusan yang otomatis, snap judgment kalau bahasa lainnya di buku yang lain.
Nah, yang kedua, sistem kedua itu pemikiran yang diolah dulu, dianalisa dengan rasio, banding-bandingin baru kemudian ambil keputusan. Itu sistem 2 atau slow thinking. Nah, fast thinking sama slow thinking itu ternyata ada di semua orang. Nah, ketika kita pertama kali ngelihat 70/20, yang terbawa tadi impulsif tadi. Yeah. Nah, itulah thinking yang fast. Tapi kalau ngambil keputusan keuangan semuanya menggunakan begitu, apalagi tadi FOMO, kepo, YOLO, khas anak muda nih. Yang terjadi adalah kita itu nggak mempertimbangkan dengan baik, nggak mengambil keputusan keuangan dengan bijak, kalap. Nah, itu yang membuat kita perlu gimana caranya kita bisa atur keuangan kita. Nah, di buku ini saya memperkenalkan istilah Atomic Financial Habits, mengambil inspirasi dari buku Atomic Habits. Di buku Atomic Habits ada 4 tahapan bagaimana membangun kebiasaan yang lebih baik gitu ya. Contoh misalnya kita mau gimana ya, pengen olahraga nih. Oh, kan Bang Irwan kemarin baru trial run tuh, dapat medali baru lagi. Kayaknya berat Itu banget. bukan FOMO, bukan tapi FOMO. memang udah passion. Nah, orang-orang yang mau ikutan kayak begitu kan, aduh gimana caranya, susah banget gitu. Nah, sebenarnya cara ngebangunnya bisa dengan 4 cara. Yang pertama, menjadikannya terlihat dulu. Maksudnya gimana? Untuk bisa olahraga rutin, mungkin yang pertama kita itu perlu punya sepatu olahraga dulu. Nah, mungkin beli sepatu, taruh sepatu di tempat yang terlihat gitu. Ya, gampang bisa dieksekusi. Gampang bisa diakses, gampang bisa dieksekusi. Langkah yang kedua, menjadikannya menarik. Menjadikannya menarik tuh, kayaknya sepatu gue udah beli, sayang nggak dipakai, pakai. Terus kalau udah dipakai, walaupun belum lari, minimal dipakai buat jalan, minimal dipakai buat aktivitas. Nah, ketika dia udah ada sebuah dorongan ya untuk membuat ketertarikan tadi, misalnya, wah kayaknya asik juga tuh. Ini FOMO yang benar tuh mungkin begini kali ya, ngelihat orang tuh bisa olahraga dengan ini ya, dia FOMO ikut-ikutan juga. Itu FOMO yang positif gitu ya, it's okay, nggak ada masalah. Membuatnya jadi menarik, apalagi kalau kita tambahkan motivasi intrinsik. Gue pengen nurunin berat badan misalnya, gue pengen tampil lebih atletis gitu. Nah, itu menimbulkan motivasi intrinsik yang menjadikannya lebih menarik. Langkah yang ketiga, menjadikannya lebih mudah. Nah, menjadikannya lebih mudah tuh salah satu caranya adalah dengan mengecilkan dan mengeksekusi. Mengecilkan tuh maksudnya gini, kalau nabung 1 juta sebulan itu sulit karena penghasilan kita belum sebesar itu atau belum banyak yang bisa kita sisihkan, maka mengecilkannya misalnya 100.000 tapi rutin, langsung dieksekusi. Misalnya pas tanggal gajian potong 100.000, potong 200.000, itu akan menjadikannya lebih mudah. Jadi kuncinya adalah pada eksekusi. Bagaimana menjadikan tantangan ini lebih mudah kita eksekusi. Dan yang terakhir, yang keempat, menjadikannya memuaskan. Jadi menjadikannya memuaskan itu ketika kita berhasil menabung sesuatu sampai terkumpul uang yang kita inginkan untuk tujuan keuangan kita, misalnya mau berangkat umroh, mau bisa liburan, mau nyiapin pendidikan anak buat yang udah punya anak, atau buat persiapan menikah gitu ya, atau untuk persiapan naik haji dan seterusnya. Itu bagian dari tujuan keuangan yang kalau tercapai dengan kemampuan kita tadi mengeksekusi rencana-rencana kita, itu akan menjadikan memuaskan. Nah, menjadikannya terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah dan menjadikannya memuaskan, itu adalah tahapan dalam membangun habits yang sehat. Nah, bagaimana ketika diimplementasikan dalam dunia keuangan, kurang lebih sama. Menjadikannya terlihat, kita harus punya tujuan keuangan dulu. Dan kalau bisa tujuan keuangan itu kita paparkan, kita di tempat-tempat yang mudah terjangkau sehingga kita aware terus. Tadi misalnya contoh mau naik haji atau mau umroh, pasang deh tuh wallpaper kita tuh gambar Ka'bah di handphone, di laptop, di kantor kita panjang gitu ya, afirmasi terus dan seterusnya, menjadikannya terlihat sehingga kita punya motivasi yang lebih dalam gitu, menjadikannya dia menarik. Ya Allah, berikanlah saya kemampuan untuk bisa berdoa di multazam, langsung mengunjungi makam Rasulmu di Baitullah, di Masjid Nabawi dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, menjadikannya mudah, tadi mengeksekusi pelan-pelan tapi pasti. Dan yang terakhir, menjadikannya memuaskan ketika kita sudah bisa membayangkan kita betul-betul bisa mengeksekusi itu. Nah, di ujung buku ini saya sampaikan 5 kebiasaan yang akan jadi kunci anak muda untuk bisa jadi kaya dan sejahtera.
yaitu yang saya sebut formulanya sebagai the wealth habits. Wealth habits. Ada 5 tuh, kayak Pancasila kira-kira ya. Ada 5 yang ini masing-masingnya kalau kita jalankan dengan disiplin, insya Allah bisa mengantarkan kita kepada kekayaan dan kesejahteraan. Yang pertama, milikilah tujuan atau rencana keuangan. Hidup kalau nggak punya rencana, Bang Irwan, itu kita bisa mengarah kemana aja gitu. Kita nggak pernah tahu tujuan kita. Dulu ada buku komik anak-anak namanya Alice in Wonderland. Di buku itu dikisahkan si Alice nih tersesat di dunia Wonderland itu tuh. Ada banyak jalan yang bercabang. Terus di situ kucing bisa ngomong. Dia ngobrol sama kucing. Kucing, tunjukin saya dong jalan yang mana yang saya harus pilih. Karena jalannya bercabang. Kucingnya nanya. Karena kucingnya bisa ngomong di situ. Kamu emang mau menuju kemana? Saya nggak tahu mau menuju kemana. Ya kalau kamu nggak tahu mau menuju kemana, jalan manapun nggak ada bedanya gitu. Nah kita kadang-kadang nggak punya tujuan keuangan. Akhirnya kita salah milih jalan keuangan, milih instrumen keuangan, asal-asalan, FOMO tadi tanpa tahu tujuannya apa. Nah, rencana keuangan tuh jadi kompas ya. Betul sekali. Rencana keuangan itu jadi kompas yang mengarahkan kita mau menuju kemana. Yang kedua saya tulis di situ adalah bagaimana kita nabung dan investasi secara rutin. Kalau bisa dari muda. Kita sisihkan, bukan kita sisakan. Karena banyak orang zaman sekarang tuh yang gue nggak bisa nabung nih. Gue baru nabung ntar gue sisain dulu deh. Lihat sisanya, ada sisanya apa enggak? Biasanya gimana? Biasanya nggak ada sisa. Sisanya. Besok mau naik gaji, sebelum naik gaji angsuran udah naik. Ada pay letter, ada apa segala macam tadi, ada pinjol segala macam. Nah, sehingga kalau kita mau nabung dan investasi dengan rutin, salah satu tips yang ada di buku ini adalah nabung sesaat setelah terima penghasilan. Kalau sholat aja di awal waktu, nabung juga harus di awal waktu, investasi juga harus di awal waktu, supaya kita bisa betul-betul menyisihkan, bukan menyisakan penghasilan kita. Kok bisa ada yang langsung auto debit gitu ya? Nah, auto installment misalnya, itu banyak sekali lah bank-bank yang bisa memberikan layanan itu, produk itu. Nah, yang ketiga, kelola utang dengan bijak. Nah, kelola utang dengan bijak ini karena kita ada kebutuhan-kebutuhan biasanya yang kita gunakan fasilitas pinjaman. Nggak salah minjem, nggak salah punya utang ya, boleh aja punya utang. Nabi dulu juga pernah punya utang gitu kan, tapi utangnya utang baik, bukan utang jahat. Apa bedanya tuh utang baik utang jahat? Utang baik pertama sebisa mungkin tujuannya produktif. Kalaupun tujuannya konsumtif, tapi bukan konsumtif yang impulsif tadi. Contoh misalnya gini, saya sering kasih contoh KPR. Kita kredit pembiayaan rumah, kredit pemilikan rumah. Rumah untuk kebutuhan kita, kan konsumtif berarti. Tapi dia punya elemen produktif juga untuk investasi jangka panjang. Karena rumah itu cenderung harganya naik terus, properti cenderung harganya naik terus. Tapi jangan sampai kita cuman impulsif aja beli rumah karena FOMO dan seterusnya. Jadi betul-betul karena ada pertimbangan-pertimbangan yang mendalam. Yang kedua, utang jahat tuh yang kayak gimana? Nah, utang jahat tuh yang tadi misalnya pinjol hanya untuk beli gadget, hanya untuk jalan-jalan konsumtif, dan kita jalan-jalan minjem, duitnya udah kepake, kepuasannya habis, tapi cicilannya jalan terus gitu. Ini yang kita perlu manage, apalagi kalau untuk kebutuhan yang lebih impulsif lagi. Nauzubillah nih, banyak tuh orang yang sekarang saya tulis di buku ini kejebak pinjol karena duit pinjolnya dipakai buat judol. Dia berharap dapat duit banyak, terus digandain lewat judi, yang ada boncos dua-duanya. Nah, itu seperti jadi banyak jadi masalah ya di banyak sekali perusahaan-perusahaan yang meng-hire Gen Z, tiba-tiba punya masalah dari itu ke personal Gen Z-nya jadi masalah demotivasi, akhirnya jadi crime juga tuh. Dan itu banyak fraud yang terjadi gara-gara itu, gara-gara kita nggak bisa ngelola utang dengan bijak. Karena yang diambil utang-utang jahat tadi gitu. Ini yang kita harus bisa bedakan utang baik, utang jahat. Dan di sini di habits nomor 3 kita perlu mengelola utang dengan bijak. Nah, di habits yang keempat ini bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita tapi menyeleksi keinginan kita. Bedanya apa sih kebutuhan sama keinginan? Kebutuhan itu kebutuhan itu terbatas. Keinginannya tidak terbatas. Saya kasih contoh nih Bang Irwan. 2 bulan lagi kan kita mau Ramadan. Biasanya kalau buka puasa,
itu di hidangan di atas meja tuh kayak gimana tuh? Ya. Kan ada korma, sunah, ya. Yang apa sunah kurma, yang wajib gorengan katanya gitu. Itu udah ada kolak tadi, apalagi tuh es kelapa muda, Pemuda, apalagi tuh cendol, kolang kaling, apalah sate. Semuanya dimakan. Pertanyaan saya, yang mana yang kebutuhan, yang mana yang keinginan? Betul kayak Begitu buka puasa kan kita minum mungkin teh manis anget ya, sama ya mungkin gorengan atu sama korma 3 butir, itu udah cukup tuh badan kita tuh. Ya, Tapi waduh, hidangannya di atas meja tuh keinginan semua. semuanya tersaji. Semuanya tersaji. Kira-kira bedain kebutuhan sama keinginan begitu. Iya, Kebutuhan adalah yang cukup masuk ke badan kita, sekedar mengenyangkan kita, membuat badan kita tegak, tapi keinginan itu yang ada di sekelilingnya. Nah, bedakan kebutuhan sama keinginan. Penuhi kebutuhan, seleksi keinginan. Itu tips yang keempat atau habits yang keempat yang perlu kita bangun. Yang kelima, yang terakhir nih. Habits yang kelima yang perlu kita bagikan di buku ini adalah berbagi bikin happy. Berbagi bikin happy. Ternyata ada penelitiannya. Jadi saya lupa di Amerika atau apa, ada jurnalnya juga, saya lampirkan di buku ini. Itu dipasangin neurotransmitter di kepala ya. Nah, di neurotransmitter itu kemudian ketika dilakukan berbagai aktivitas tuh nyala tuh, ada sinyal-sinyal impuls yang nyala. Salah satu kegiatannya berbagi, donasi. Itu ternyata terang banget tuh sinyal itu bunyi. Nah, jadi itu menunjukkan kalau orang yang berbagi itu bisa menimbulkan kebahagiaan dalam dirinya. Jadi harta nggak bisa dibawa mati. Bisa dibawa mati kalau kita bagi, kalau kita wakafkan di jalan Allah. Itu kira-kira 5 kebiasaan yang dibagikan di buku ini untuk menjadikan anak muda bisa kaya dan sejahtera. Mungkin gitu beneran. Ya, menarik banget ini. Kalau tadi kita scan, ya memang ada 8 bab ya. Di sini memang yang dagingnya itu memang ada dimulai di 6, dia ada bias di balik keputusan keuangan kita, atomic financial habit, dan membangun the wealth habits. Nah, sepertinya memang nih bisa jadi kajian bertahap nih Bang Medi ya. Kalau terutama tadi untuk bahas yang 5 kebiasaan tadi dibedah dan dipilah. Dan sepertinya ini pas banget nih kalau kita jadikan bahan kontemplasi untuk resolusi kita di 2026 nanti ya. Betul. Mumpung mau masuk tahun baru, lagi mau Ramadan. Itu waktu-waktu yang misalnya bagus banget tuh buat kita menata ulang kita mau kemana. Tadi kayak seperti pertanyaan tadi, kalau kita nggak punya kompas kita mau kemana, arah hidup kita termasuk kalau finansial kita, ya jangan harap ya kita bakal artinya tersesat di jalan yang kita nggak tahu mana gitu. Oke, Bang Wedi, ini mungkin gini, kalau misalkan ini mungkin ada pertanyaan lah ya. Kan Gen Z itu suka banget mungkin terjebak belanja online ya. Gimana sih tips cara kita supaya mungkin yang mau Gen Z ataupun generasi yang lain itu supaya nggak terjebak belanja online? Itu mungkin bisa jadi salah satu kunci buat tadi menata keuangan, menata dari wealth habits tadi. Gimana Bang Wedi? Betul. Nah, ini bagus banget pertanyaannya ya. Memang pertama sih harus beli buku ini dulu supaya bisa baca semuanya ya. Nah, Wealth habits. Itu ada di habits yang keempat tadi ya, yang kita penuhi kebutuhan, seleksi keinginan. Gak ada salahnya tuh kita memenuhi kebutuhan kita. Belanja online kan juga motifnya apa? Kebutuhan apa keinginan? Nah, itu yang kita perlu kenali dulu. Ya, Cara mengenalinya gampangnya gini, kita perlu berpikir at least 2-3 kali lah. Ini benar-benar kita butuhkan atau enggak? Ini kita mau beli sepatu nih. Ini sepatu benar-benar kebutuhan apa keinginan? Kita lihat lagi sepatu kita sekarang masih bagus apa enggak. Terus jangan cuman gara-gara ngikut orang, jangan cuman gara-gara ada diskon, jangan cuman gara-gara orang lain punya sepatu yang lebih bagus atau punya sepatu baru kita beli sepatu gitu. Jangan gara-gara orang beli handphone baru kita insecure, ngerasa handphone kita kurang oke gitu. Nah, ini yang kita perlu bedakan antara kebutuhan sama keinginan. Kita perlu jangan sampai belanja online itu jadi beban, apalagi belanjanya pakai paylater. Jadi utang. Jadi kena 2, satu di keinginan, yang kedua di utang yang kita jadi utang jahat tadi gitu. Itu yang teman-teman Gen Z perlu betul-betul kelola. FOMO, kepo, YOLO-nya itu termanage, karena kita tahu memang ada bias dalam pengambilan keputusan keuangan kita, makanya perlu lebih bijak. Oke.
inspiratif sekali. Sekali lagi Wealth Habits ini buku yang direkomendasikan buat teman-teman nih. Sama tadi kita nutup tahun dapat ide buat resolusi 2026 ya buat siapapun itu yang ingin menjadikan dirinya lebih baik ya Bang Medi ya. Dan kayaknya pembahasan pembukaan ini kayaknya nggak cukup deh sampai di sini dan kita ikuti aja nanti pembahasan yang ada di Siap. PW Kombi podcast Wena Kopi Serambi. Nanti mungkin bisa jadi kajian Ramadan nih. Kita selesai nih di Ramadan ini tiba-tiba kita dapat inspirasi baru gimana menjadi the better you in managing your financial habits. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan sekali lagi terima kasih Bang Medi untuk penyampaian bukunya. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan ini meledak. dan sekali lagi ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Jangan lupa beli bukunya. Nah, ya. Dan kita akan jadikan ini mungkin kupasan yang lebih detail kali Bang Siap. Medi ya. Insyaallah. Terima kasih, sukses buat kita semua, sukses buat Wealth Habit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam.